Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Jaibung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang masalah bersyahadat. Jadi bagi orang yang hendak masuk Islam tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat menggunakan bahasa Arab, apakah boleh diterjemah bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa lainnya? Nah, bagaimana lalu kemudian hukumnya? Apakah ketika menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa-bahasa lainnya itu dianggap cukup dan sah, artinya dia sudah masuk Islam, ataukah tidak, atau harus menggunakan bahasa Arab? Nah, ini ini juga pengetahuan bagi kita, karena kan tidak, ya namanya orang baru masuk Islam ya, belum mengenal bahasa Arab mungkin, sehingga akan kesulitan kalau dipaksakan menggunakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan nabihu wa rasuluh, misal begitu. Ini akan kesulitan, makanya biasanya ditranslate atau diganti menggunakan bahasa sendiri, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa apa, terserah. Hukumnya bagaimana? Ini ada di dalam kitab Syarah Safinatus Shalah milik Syekh Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani. Saya bacakan dulu ya dari awal supaya tidak salah paham nih teman-teman. Tambihun, ini ada satu pengingat, warning. La yasihu ibdalul lafdin bi akhara. Kalimat syahadat itu pada dasarnya yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan nabiyuhu wa rasuluh itu tidak diperbolehkan untuk diganti dengan kalimat lainnya. Jadi asyhadunya itu loh pertama yang menjadi tolak ukurnya asyhadu. Asyhadu, saya bersaksi, itu tidak boleh diganti dengan kalimat lain. Misal contoh a'lamu, saya meyakini, saya mengetahui, misal contoh. Saya meyakini atau saya mengetahui. A'lamu alla ilaha illallah, saya meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau a'lamu alla ilaha illallah, saya mengerti, mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini tidak diperbolehkan asyhadu diganti dengan kalimat-kalimat lain, dengan a'lamu atau atayaqonu atau dengan kalimat lain, pokoknya tidak diperbolehkan. Harus menggunakan kalimat asyhadu. Nah, di sini walau kana muradifan. Jadi walaupun kalimat lain yang menjadi ganti dari kata asyhadu itu merupakan kalimat yang sinonim maknanya, yang sinonim artinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita menggunakan kalimat yang memang sama-sama intinya sama kayak asyhadu, tapi tidak menggunakan asyhadu. Ya contohnya kayak tadi a'lamu atau saya melihat, aro misal. Nah, ini walaupun secara makna ini sama dengan asyhadu, tetapi tidak bisa menggantikan posisi asyhadu, harus menggunakan kata asyhadu. Jadi pembahasan di awal ini adalah mengganti kalimat asyhadunya. Ya, kalau alla ilaha illallah jelas tidak mau diganti apa orang itu, intinya syahadat kan di situ. Alla ilaha illallah wa anna muhammadan nabiyyu abduhu wa rasuluh, misal begitu. Nah, kalimat asyhadunya tidak bisa diganti dengan kalimat lain, walaupun satu makna, walaupun satu arti, tidak boleh. Fala budda fi sihatil Islam lil kafiri min lafzi asyhadu walau bil ajamiyah. Nah, ini titik tekannya di sini, mahalus syahidnya. Maka untuk disahkannya Islamnya orang kafir, ketika ada orang kafir mau masuk Islam, dia harus menggunakan kata asyhadu, walau misalkan dia tidak bisa, boleh menggunakan ajamiyah atau bahasa di luar Arab, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Jawa, pokoknya bahasa apa saja, Sunda juga nggak apa-apa. Yang penting translate asyhadunya itu tidak hilang atau tidak diganti. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bahasa Jawa, ya berarti kulo nyekseni kan, karena bersaksi kan. Kalau kita translate ke Indonesia, asyhadu itu saya bersaksi, Jawanya kulo nyekseni kan begitu. Jadi kalau Jawa berarti kulo nyekseni kelawan sak temene orang-orang pangeran kang wajib disembah, atau orang-orang pangeran kecuali Gusti Allah, dan kulo nyekseni kelawan saat temennya Kanjeng Nabi Muhammad iku utusan Gusti Allah. Iku salah satu contoh daripada pengucapan kalimat syahadat dengan menggunakan bahasa Jawa. Sah tidak sah hukumnya. Yang penting tidak menghilangkan makna daripada asyhadu tersebut. Jangan menggunakan kalimat lain, jangan menggunakan lafaz-lafaz lain yang memang walaupun sama maknanya dengan asyhadu atau sama intinya dengan asyhadu, tidak boleh. Harus menggunakan kata asyhadu atau terjemahnya asyhadu.
Jadi asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, atau kulo nyekseni, atau apalah, terserah dengan bahasa masing-masing. Jadi sah hukumnya ya. Kenapa begitu? Karena li'anna syari' talaffadhu bi asyhadu fi ada'i syahadah, karena Rasulullah sendiri menggunakannya dengan kata asyhadu, tidak menggunakan dengan kata-kata lain. Jadi jangan melampaui batas ketika Rasulullah tidak menggunakan bahasa lain ya, karena ini kan merupakan sesuatu yang sangat krusial, sangat inti ya dalam awal memulai seseorang ini masuk ke dalam agama Islam. Jadi jangan sampai kita teledor ataupun melakukan hal kesalahan di awal sehingga menyebabkan nantinya kedepannya tidak sah dan seterusnya. Nauzubillah ya. Jadi harus kita patuh pada aturan tersebut, menggunakan kata asyhadu atau terjemahnya itu nggak apa-apa. Jangan mengganti dengan kalimat lain, nggak boleh, nggak sah. Wa haka ba'duhum ala dzalika al ijma falau qol a'lamu badala asyhadu lam yakun musliman. Ini bahasa daripada Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengatakan begini. Sebagian ulama telah meriwayatkan atau menceritakan hukumnya bahwa menggunakan kata asyhadu atau terjemahnya itu boleh, dan asyhadu itu merupakan ijma atau sudah disepakati oleh para ulama, tidak boleh diganti dengan kalimat lain. Maka ketika ada orang mengucapkan kata a'lamu, saya mengerti bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dengan kata a'lamu ini kita translate ke Indonesia maknanya adalah saya mengerti bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini lam yakun musliman. Orang tersebut belum bisa dikategorikan sebagai orang yang muslim. Ketika maksudnya orang kafir itu tidak bisa dikategorikan sebagai orang muslim, tidak sah syahadatnya, makanya harus menggunakan kata asyhadu. Oke, terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.